Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta, di mata pembelajaran manajemen dan organisasi apotek. Kita kembali akan berbagi ilmu bersama apoteker Purwakarta. Sekarang ini bersama apoteker Dimas dan siswa yang akan dipaparkan adalah Sefira Artawati serta Siva Rizkita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada apoteker Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, salam kenal ya Siva. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Putra. Saya selaku farmasi manajer di Apotek Kimia Farma Munjul. Kebetulan saya juga alumni SMK Farmasi Purwakarta tahun 2008, angkatan kedua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya mengelola apotek atau manajerial apotek. Apa aja sih yang harus diketahui dalam mengelola apotek? Ya, tentunya kita merujuk ke Permenkes nomor 73 tahun 2016. Ya. Ruang lingkupnya sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan barang medis habis pakai. Yang kedua yaitu farmasi klinis. Oke, kita masuk ke ruang lingkup yang pertama dulu ya, yaitu mengenai pengelolaan sediaan farmasi. Dalam pengelolaan sediaan farmasi terbagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama perencanaan. Ya, tahap perencanaan. Tahap perencanaan sendiri saya dalam mengelola apotek menggunakan metode Pareto. Ya, metode Pareto. Jadi dalam merencanakan pemesanan barang saya menggunakan metode Pareto. Pareto A, Pareto B, Pareto C. Ya. Yang kedua mengenai pengadaan. Tentunya pengadaan sendiri di kita itu selama sebulan sekali ya pengadaannya. Ya berdasarkan Pareto itu. Untuk pengadaannya sendiri selama sebulan sekali berdasarkan Pareto. Oke. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan sendiri di apotek saya Kimia Farma Munjul, penyimpanannya berdasarkan farmakoterapi atau kelas terapi. Ya, jadi obat-obat disusun berdasarkan kelas terapi. Oke. Yang keempat, pemusnahan dan penarikan. Oke, untuk obat-obat kadaluarsa sendiri disimpan. Jadi kita melakukan stock of name. Stock of name-nya itu selama 3 bulan sekali ya. Jadi di situ terlihat nanti obat-obat mana yang sudah expire. Nah, ketika sudah expire itu disimpan. Disimpan kemudian nanti dalam setiap 6 bulan sekali kita laporkan ke Dinkes untuk melakukan pemusnahan. Ya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu pengendalian. Oke, untuk pengendalian sendiri di Kimia Farma caranya itu menggunakan stock of name. Jadi semua barang-barang dicatat arus keluar masuknya. Dan terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan sendiri kita tersedia juga kartu stok baik itu digital ataupun manual ya. Jadi di Kimia Farma itu terdapat kartu stok untuk mengendalikan stok. Itu untuk pengelolaan sediaan farmasi ya. Jadi ada beberapa tahap tadi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan pelaporan. Sekarang masuk ke ruang lingkup kedua yaitu
pelayanan farmasi klinik. Ya, pelayanan farmasi klinik sendiri meliputi yang pertama itu pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua dispensing, yang ketiga PIO, yang keempat konseling, yang kelima pelayanan kefarmasian di rumah, home pharmacy care, yang keenam itu pemantauan terapi obat. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah monitoring efek samping obat. Ya, jadi itu prinsip dasar atau ruang lingkup saya dalam mengelola apotek atau manajerial apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Artawati dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya di sini akan menceritakan kembali pengalaman dari narasumber saya, Bapak Dimas APT, dalam memanage atau mengelola apoteknya. Bapak Dimas bekerja di Kimia Farma Munjul. Kebetulan Bapak Dimas sendiri alumni farmasi tahun 2008 angkatan kedua. Apa saja yang diketahui dalam mengelola apotek? Kita merujuk ke Permenkes nomor 37 tahun 2016. Ruang lingkupnya sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Yang kedua farmasi klinik. Dalam pengelolaan sediaan farmasi terbagi-bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam mengelola apotek menggunakan metode Pareto. Jadi dalam mencernakan pemesanan barang menggunakan metode Pareto, Pareto A, Pareto B, dan Pareto C. Yang kedua, mengenai pengadaan digital, itu selama 1 bulan sekali pengadaannya. Untuk pengadaannya sendiri selama 1 bulan sekali berdasarkan Pareto. Yang ketiga itu penyimpanan di apotek Kimia Munjul. Penyimpanannya berdasarkan farmakoterapi atau kelas terapi. Jadi obat-obatan disusun berdasarkan kelas terapi. Yang keempat, pemusnahan dan penarikan untuk obat-obatan yang kadaluarsa disimpan dan melakukan stok opnam, yaitu selama 3 bulan sekali. Jadi di situ terlihat obat mana yang sudah expired, dan setiap 6 bulan sekali kita diknes untuk melakukan pemusnahan. Tahap selanjutnya adalah pengendalian. Untuk pengendalian di Kimia Farma caranya itu menggunakan stok opnam. Jadi semua barang dicatat arus keluar masuknya. Dan terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Jadi di Kimia Farma itu terdapat kartu stok digital maupun manual untuk mengendalikan stok. Yang kedua, pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua, dispensing. Yang ketiga, PGO. Yang keempat, konseling. Yang kelima, pelayanan kefarmasian di rumah. Yang keenam itu pemantauan terapi obat. Yang ketujuh, monitoring efek samping obat. Sekian yang bisa saya ceritakan mengenai pengalaman Pak Dimas dalam mengelola apoteknya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Rizkita dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Narasumber yang saya hubungi adalah Pak Dimas yang bekerja sebagai manajer di apotek Kimia Farmasi Munjul Purwakarta. Cara mengelola apotek yang harus diketahui adalah Permenkes nomor 73 tahun 2016. Ruang lingkupnya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan barang medis habis pakai. Dan yang kedua yaitu farmasi klinis.
Ruang lingkup pertama yaitu pengelolaan. Mengenai pengelolaan sediaan farmasi yang terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan yang menggunakan metode Pareto. Dalam merencanakan pemesanan barang ada Pareto A, B, D, dan C. Yang kedua, mengenai pengadaan di apotek kimia farmasi selama 1 bulan sekali pengadaan berdasarkan Pareto. Yang ketiga yaitu penyimpanan di apotek kimia farmasi berdasarkan farmakoterapi, obat-obatnya disusun berdasarkan kelas terapi. Dan yang keempat, permusnahan dan penarikan untuk obat kadaluarsa disimpan dengan cara stokoknem selama 3 bulan sekali. Apabila obat sudah expired, disimpan setiap 6 bulan sekali, dilaporkan ke Dinkes untuk dimusnahkan. Dalam tahap selanjutnya yaitu pengendalian, caranya menggunakan stokoknem dan dicatat barang yang keluar masuk. Untuk tahap pelaporan tersedia kartu stok baik digital maupun manual. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.